khususnya hadirin Syekh Sirajuddin Ahmad bin Hazim Al-Asqalani, khususnya hadirin Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Ghazali, Syekhul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli rabbi la tadhurni farjun wa anta khairul warithin. Fasadaquluna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basyrun bil 'ibad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi. Pengajian kita 3 baris dari bawah. Qala al-Faqih Abu Lais. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata al-Faqih, yaitu Imam al-Faqih ahli fikih Abu Lais rahimahullah ta'ala. Kata Abu Lais, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun 'inda Allahi wal malaikati. Barang siapa yang menjaga 7 macam kalimat, fahuwa maka ia siman syarifun dimuliakan inda Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala wa malaikati dan para malaikat Allah. Kita masih membahas 5 perkara yang bisa membuat kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun di fasal ini kalimat Abu Lais menambahkan 2 kalimat jadi 7. Kemarin 5, sekarang ditambahkan 2 menjadi 7 macam kalimat. Barang siapa yang rutin istiqomah dengan 7 kalimat ini, maka insya Allah orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Wa yaghfirullahu dzunubahu, yang kedua Allah akan ampuni segala macam dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, walaupun ada dosa tersebut seumpama buih yang di lautan. Walaupun segitu banyaknya dosa, sebesar buih yang di lautan, sebesar gunung, seluas samudra, jika rutin membaca 7 kalimat ini, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wa yajidu halawatan ta'ati, bagi orang yang istiqomah mendawamkan 7 kalimat ini, mudah-mudahan Allah berikan kepadanya yajidu, merasakan halawatan ta'ati, nikmatnya taat kepada Allah. Kita akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya taqarrub sama Allah. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan Allah jadikan hidupnya, wa mamatuhu dan wafatnya, khairan dalam keadaan baik. Jadi banyak keistimewaan dari 7 kalimat ini. Yang pertama, Allah memuliakan hidup kita. Yang kedua, Allah ampuni segala macam dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, Allah berikan kenikmatan dalam ibadah.
kenikmatan dalam taat, dan terakhir kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang pertama? Al-ula ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Ayyakula yang itu berkata siman orang tersebut inda ibtida'i kulli syai'in, ketika akan memulai segala macam sesuatu dengan mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Ini yang pertama. Kata Nabi yang semalam yang kemarin, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqwamnya. Riwayat pertama dengan lafaz alhamdulillah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berkata kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqwam. Jadi ada dua referensi hadis menurut Ibnu Hibban. Kalimat apapun ketika mengerjakan apapun dimulai dengan lafaz alhamdulillah. Sedangkan menurut Abu Dawud segala macam perbuatan yang baik harus diawali dengan lafaz bismillah. Itu dua referensinya. Jadi yang pertama, kalau kita mau ingin hidupnya berkah, dimuliakan oleh Allah, diampuni segala dosa kita, diberikan kenikmatan ibadah dan meninggal husnul khatimah, dawamin lafaz bismillah dalam keadaan apapun, dalam sesibuk apapun. Yang kedua, wa thaniyatu ayyakula inna fi rawhi kulli syai'in alhamdulillah. Ayyakula yaitu berkata siman inna fi rawhi, ketika selesai kulli syai'in mengerjakan segala sesuatu, maka ia berkata alhamdulillah. Depannya dimulai dengan bismillah, setelah selesai ditutup dengan alhamdulillah. Ini dirutinkan. Mau ngaji bismillah awalnya, selesainya alhamdulillah. Mau sholat berangkat bismillah, pulangnya alhamdulillah. Dua kalimat ini kita dawami, insya Allah dimuliakan alhamdulillah. Yang ketiganya, wa thalithu wa thalisatu ayyakula idza jara 'ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Yaitu berkata siman idza jara, asal kata jara ini berjalan, cuma kita ganti dengan kata keterlanjuran. Idza jara ketika terlanjur, keceplosan bahasa sininya, ala lisani terhadap lisannya, ma la ya'ni sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia berkata astagfirullahaladzim. Yang ketiga, keceplosan ngomong, kesalahan ngomong, khilaf dulu, dia langsung astagfirullah, astagfirullah gitu. Keterlanjuran lidahnya, kesalahan, lupa lagi ngomongin orang, lupa lagi gibah, terlanjur gitu. Yang tadinya jawabnya tiba-tiba ngomongin orang, nggak ngomongin astagfirullah. Yang tidak bismillah, alhamdulillah. Yang ketiganya astagfirullah, langsung minta maaf sama Allah. Lalai dalam perbuatan ibadah, langsung buru-buru astagfirullah. Memfitnah, mencaci maki, gibah, yang tadinya nggak sengaja gitu, bukan sengaja, dia mau nggak sengaja, nggak sengaja gibah, nggak sengaja fitnah, langsung buru-buru istighfar. Yang keempat, warabi'atu ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Ayyakula yaitu berkata siman idza arada ketika ingin melakukan fi'lan segala macam pekerjaan, maka ia berkata insyaallah. Sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum mengerjakan apapun, menggunakan lafaz insyaallah. Ingin bahasa kita, insyaallah saya subuh mau taklim, insyaallah bulan Johor saya mau ngaji, insyaallah setelah asar saya mau bertemu dengan seseorang. Ini dengan lafaz insyaallah sebelum dia mengerjakan sesuatu. Atau kita diajak janji, Pak, nanti malam ke rumah saya ya, ada yang mau saya omongin. Ya insyaallah. Cuma kadang-kadang insyaallah Indonesia maaf beda. Insyaallah Indonesia ini nolak pakai halus. Cara harus nolaknya secara halus gitu. Kayaknya kalau mau datang ke rumahnya cuma pakai lafaz insyaallah. Ini insyaallah Indonesia namanya. Ya, daripada nolak, kagak enak ada kerja, kita pakai lafaz insyaallah. Pas ada waktunya, ayo Pak sini. Aduh
keluar ada aja saja. Ya malah secara halus dia. Itu yang keempat. Yang kelimanya wal khamisatu ayyamura idastaqbala ilaihi fi'lul makruhin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelimanya ayyamula ketika dia berkata idastaqbala menghadap ilaihi daripadanya fi'lul makruhin sesuatu pekerjaan yang tidak disenangi, ya, sesuatu pekerjaan yang makruh, sesuatu pekerjaan yang dibenci baginya, maka buru-buru ia berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Contohnya bagaimana? Pagi-pagi pulang taklim, niatnya mau olahraga, niatnya mau jogging, niatnya mau sepedahan. Tahu-tahu di jalan udah diguru pakai legging, buru-buru dia mengalah wala quwwata illa billah. Sesuatu yang tidak disenangi, bukan malah diplototin. Ya, kadang-kadang kedep bukannya masih muda yang pakai legging ini, dia pakai legging ini. Ya, kedep jadinya. Buru-buru kita bilang la haula wala quwwata astagfirullah gitu. Ini istilahnya. Makanya sungguh-sungguh ta'lim, baca Al-Quran, jangan pakai alasan pakai sepeda, ya itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, wasalisahu yang keenam ayakula idza asabatul musibah asabatu musibatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam ayakula yaitu berkata iaman idza asabatu ketika mengenai daripadanya musibah sesuatu musibah, ya ujian daripada Allah, buru-buru ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seladung jatuh dari motor dan lain sebagainya yang namanya musibah dari Allah. Buru-buru lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuhnya wasabiqu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, diampuni dosanya, diberikan nikmat dalam ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, la yazalu dia tidak pernah berhenti. Yajri ala lisanihi berjalan terhadap lisannya. Fil lailati wa nahari di dalam waktu malam wa nahari dan waktu siang apa? Kalimatu la ilaha illallah. Sering membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil laili wa nahari, di malam dan siang hari itu. Habis sholat baca la ilaha illallah. Sholat zuhur, asar, rutin dia baca la ilaha illallah. Kami bawa mobil lagi mungkin bawa baca la ilaha illallah. Lagi kerja di kantor baca la ilaha illallah, lagi ngobrol pun dalam hati baca la ilaha illallah. Insyaallah kita dimuliakan sama Allah. Orang kalau sudah dimuliakan sama Allah, hidupnya mudah, hidupnya nikmat, hidupnya enteng. Karena apa? Allah sudah dekat sama dia. Dan apa yang kita mau, insyaallah diijabah sama Allah. Kenapa kita doa sulit dijabah? Kenapa doa permintaan kita sulit dijabah sama Allah? Karena banyaknya dosa kita di bagi kita. Dahulu kala ketika ada Nabi Adam dan Siti Hawa yang di surga, belum ada dosa sedikit pun Nabi Adam di surga. Apa yang Nabi Adam mau pasti dijabah sama Allah. Mau makan apa dikasih sama Allah. Gak ada susahnya, gak ada istilah mau nanti beli, gak ada. Pengen apa dikasih sama Allah. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, ya, atas ajakan iblis nggak menggoda, lalu istrinya Siti Hawa mengajak menggoda juga iblis. Ya, Nabi Adam boleh mengajarkan Siti Hawa makan buah khuldi. Dosa pertama Nabi Adam akhirnya keluar dari surga. Dan ini bukan termasuk dosa besar. Mungkin udah rencana Allah, seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, pasti tidak ada kehidupan di dunia ini. Tidak ada kita di dunia ini. Tidak ada penghuninya. Ini rencana Allah dengan jalan seperti itu. Nabi Adam memakan buah khuldi yang tadinya pengen
juga makin. Nah dulu pengen beras, nah dulu nanti ada nunggu 40 hari gitu. Kelapa nunggu 5 tahun lalu bisa dimakan gara-gara satu dosa yang kecil. Seiring berjalannya waktu, yang tadinya Nabi Adam pengen apa tinggal nanam, lah sekarang pohonan udah nggak ada, tanah-tanah tidak ada, semakin banyak dosa manusia. Yang tadinya manusia pengen apa tinggal nanam, sekarang nggak bisa, harus beli gara-gara banyak dosa. Ya, lahan sudah nggak ada, pengen kelapa kita beli, beras pengen apa kita beli, nggak ada lagi sekarang gara-gara apa? Semakin banyak dosa kita. Waktu terus berlalu, yang tadinya pengen apa tinggal beli, ada uang tinggal beli, sekarang nggak bisa beli gara-gara banyak dosa, dia harus utang. Ya. Utang yang tadinya beli mudah, rezeki dikasih sama Allah, makin lama makin tambah dosa. Yang tadinya enak beli di warung, sekarang harus utang. Semakin waktu berlalu, bukannya tobat sama Allah, makin banyak ini dosa manusia. Yang tadinya beli pengen apa tinggal beli, ada uang enak, sekarang nggak bisa, harus utang. Udah bukannya tobat, terus berdoa dosa. Yang tadinya boleh utang sama warung, sekarang nggak boleh lagi utang. Gara-gara banyak dosa, makin susah hidup kita. Ya. Bagaimana caranya agar kita merasakan surga sebelum masuk surga? Bersihin hidup kita, bersihin dosa-dosa kita, maka insya Allah Allah akan berikan surga kepada kita sebelum kita masuk surga. Ya. Banyak para aulia Allah, para kekasih Allah, para orang yang dirindukan oleh Allah, apapun yang ia minta dijabah sama Allah tanpa harus bersusah payah. Karena Pak bersih daripada dosa. Ya, ini masalah rezeki. Suatu ketika ada saya didapat Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Malik ini guru, Imam Syafi'i muridnya. Kata Imam Malik kepada santri, Imam Syafi'i masih jadi santri, wahai santri, jika ente pengen sesuatu apapun, bersihin dosanya, insya Allah Allah kasih tanpa harus bersusah payah. Kata Imam Malik kepada semua santrinya, kalau pengen makan apa aja, nggak mau susah payah, bersihin hati daripada dosa, maka insya Allah Allah akan berikan apa yang kamu ingin. Ini Imam Syafi'i ada protes. Ya. Imam Malik, punten maaf, saya mau nanya sedikit. Apa mungkin seseorang bisa dapat rezeki tanpa harus bekerja? Sedangkan kalau pengen apa-apa harus kerja. Jangankan pengen apa, pengen ngambil mangga juga harus nyemir dulu, pengen kelapa harus naik dulu. Apa bisa mangga tiba-tiba datang ke rumah? Apa bisa kelapa tiba-tiba datang ke rumah? Beras datang ke rumah, kan mustahil, kata Imam Syafi'i. Ya kan? Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan diri. Ya silahkan dibuktikan. Kalau nggak percaya, akhirnya Imam Syafi'i pergi ke pasar, nguli, ngangkatin beras, ngangkatin kalung, ngangkatin orang di pasar, ngitungin, bersihin kotoran sayur dan lain sebagainya. Kerja pun Imam Syafi'i ini. Setelah itu dikasihlah anggur sama pemilik toko. Imam Syafi'i bangga tuh. Kata saya juga apa? Kalau pengen dapat anggur, kalau pengen dapat makan, kerja dulu, kata Imam Syafi'i. Akhirnya dengan bangganya Imam Syafi'i membuktikan kerja kerasnya kepada Imam Malik. Datanglah ke rumahnya, ya, Assalamualaikum Imam, guru, ini saya buktikan mengomentari saya waktu pagi bahwa kalau pengen saya bisa makan, saya harus kerja dulu. Kalau saya siang ini nggak kerja, mungkin saya nggak dapat anggur, kata Imam Syafi'i. Ini guru saya berikan kepada guru aku sebagai bukti kerja keras saya, sebagai bukti bahwa rezeki itu harus dicari. Dimakan sama Imam Malik. Setelah dimakan Imam Malik tertawa. Imam Syafi'i tambah bingung loh. Bukannya saya menang, kok Imam Malik yang tertawa? Terus dijawab oleh Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, 5 menit yang tadi sebelum kamu datang, saya berpikir, ya Allah, enak amat siang-siang makan anggur ya. Kamu datang ke sini bawa anggur tuh. Saya salah enggak? Kata Imam Malik. Ya, saya pengen anggur, berdoa sama Allah. Kamu datang bawa anggur tuh. Salah saya di mana? Kata Imam Malik. Rezeki ini bisa datang kepada orang yang mencintai. Kalau lagi Imam Syafi'i juga ya. Jadi itu. Jadi masing-masing kita sesuai dengan bapaknya. Ada yang dapat rezeki melalui jalan kerja.
Hasad. Kalau nggak begitu dia nggak dapat rezeki. Ada lagi yang Allah berikan rezekinya langsung karena suci badannya, suci hatinya, dimudahkan dalam urusan rezeki. Datang tuh duit ke rumah, datang ada yang ngirimin baju baru buat lebaran, datang ada yang ngirimin daging, kan gitu. Ya, ini sesuatu yang Allah kehendaki kepada hamba-hambanya sesuai dengan takarannya. Kita mau pilih yang mana nih terserah. Apakah mau jalan Imam Syafi'i silahkan, mau jalan Imam Malik silahkan, tergantung dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Ya, ini persepsi tentang rezeki. Ya, sampai sini dulu sebelum kita maju ke makalah al-asyaratu. Ada yang mau ditanyakan dengan 7 kalimat yang tadi? Lanjut. Kita pindah ke makalah yang baru, yaitu wal maqalatul asyiratu, makalah yang ke-10. An Hasan al-Basri al-Bisri, daripada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu anhu qala. Qala, berkata Imam Hasan al-Basri, maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin. Maktubun ditulis fit Taurati, di dalam kitab Taurat, khamsu ahrufin, 5 huruf. Ay jumalin, yaitu jumlah. Ini berarti judulnya 5 kalimat yang ada di kitab Taurat. Ya, jadi kitab ini bukan hanya membahas Al-Quran dan hadis, ya, bukan hanya membahas ucapan sahabat tabi'in, tapi dalam kitab Taurat pun ada di sini. Ya, jadi kita ada tahu. Jarang Ustaz ngaji kitab Taurat, ya, karena nggak tahu kitabnya kitab Taurat kayak gimana. Kalau nggak ngaji ini kita nggak tahu isi kitab Taurat. Dimasukkan di sini kitab Taurat, 5 macam kalimat di kitab Taurat. Yang pertama, innal ghaniyata fil qanaah. Innal ghaniyata, sesungguhnya orang yang kaya, ya, bukan orang kaya, ada orang kaya, ada orang yang kaya, ada yang beda. Orang kaya dengan orang yang kaya beda. Kalau orang kaya berarti memang kelihatan rumahnya mewah, mobilnya bagus, hartanya banyak. Tapi orang yang kaya belum tentu rumahnya mewah. Ya, karena apa? Bahwa dari hatinya dia bisa merasa kaya, walaupun rumahnya hanya petakan. Itu disebut orang yang kaya. Yang kita bahas di sini, innal ghaniyya, sesungguhnya orang yang kaya. Al-iktifaa bin nafaqah, yaitu merasa cukup dengan nafkah. Fil qanaati, di dalam qanaah, ridho, yaitu ridho. Bil qismati, dengan bagiannya. Wa sukunil qalbi, dan hati yang tenang. Indah ada bil mahdufati, ketika tidak adanya yang diharapkannya. Ini disebut orang yang kaya. Merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan memiliki hati yang tenang ketika doa dia belum diijabah sama Allah, ketika harapannya belum diijabah sama Allah. Masih tenang, artinya jadi termasuk orang yang kaya, ya. Jadi bukan orang yang rumah mewah, belum tentu. Ya, kita semua di sini bisa menjadi orang yang kaya, ya, dalam kategori hatinya tenang, terus menerima dengan ketentuan Allah, menerima dengan takdir baik buruknya dari Allah. Kita bisa termasuk orang yang kaya. Ya, itu yang pertama, dalam kitab Taurat sudah dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi hiduplah apa adanya, sesuai dengan gaya dan selera kita masing-masing, ya, dengan kemampuan kita masing-masing. Karena bahagia itu bukanlah di mata orang lain. Bahagia itu bukanlah di pandangan orang lain supaya terlihat ada kita, supaya terlihat kita sebagai orang mampu, orang hebat, bukan. Tapi bahagia itu adanya di hati kita masing-masing. Syukur dan sabar dengan apa yang ada, insya Allah kita dijadikan orang-orang yang bahagia. Syukur dengan nikmat Allah, sabar dengan ujian Allah, dijadikan kita orang-orang yang syukur, jadikan orang yang sabar, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Karena harta itu bukanlah jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi bukan jaminan. Banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia, betul kan? Banyak orang yang rumahnya mewah tapi tidak bahagia. Jadi harta itu bukan
bukanlah jaminan buat orang bahagia. Ya apalagi nanti di akhirat belum tentu juga. Jadi harta itu cuma hanya kesenangan, bukanlah untuk kebahagiaan. Harta itu hanya sebatas kesenangan semata, keenakan semata, tapi bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah letakkan di hati kita masing-masing. Di hati. Seandainya Allah letakkan kebahagiaan di rumah mewah, Allah letakkan di kebahagiaan di mobil-mobil yang mewah, berarti yang bahagia hanya orang kaya, benar. Jika kebahagiaan Allah letakkan ya di harta yang berlimpah, di mobil mewah, berarti yang bahagia hanya pejabat dan konglomerat, pengusaha-pengusaha yang bahagia, ya kan? Tapi kebahagiaan kalau letakkan di hati. Itulah kunci kebahagiaannya. Kalau kita sabar dan syukur, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Kita mampu membangun rumah sakit, tapi kita tidak mampu memberi kesehatan. Kita mampu membangun sekolahan, membangun majelis taklim, membangun masjid yang mewah, tapi kita tidak bisa memberi ilmu dan iman. Kita mampu membeli jam tangan yang mewah, tapi kita tidak mampu membeli waktu dan umur kita. Kita mampu menyewa bodyguard buat keselamatan kita, tapi kita tidak mampu membeli keselamatan itu. Ya kan? Kita mampu mencari kesenangan di alam dunia ini, tapi kita tidak mampu membeli kebahagiaan. Maka yang terpenting adalah kebahagiaan hati kita. Kalau orang sudah bahagia, insya Allah diberi kesenangan. Tapi banyak orang senang tapi tidak bahagia. Di mana-mana bahagia, insya Allah sudah pasti senang. Tapi tidak setiap orang senang itu bahagia. Itulah bahasa. Setiap kepala sekolah sudah pasti pernah jadi guru, tapi tidak setiap yang guru bisa jadi kepala sekolah. Setiap ustaz pasti pernah mengalami jadi santri, tapi tidak setiap santri bisa jadi ustaz. Setiap orang tua sudah pernah mengalami jadi muda, tapi tidak setiap orang muda akan mengalami masa tua. Benar nggak? Itu. Jadi yang kita cari adalah kebahagiaan di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang pertama dalam kitab Taurat, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang kaya, baik kaya di dunia maupun kaya di akhirat. Yang kedua, dalam kitab Taurat dijelaskan wa inna salamata min afatil lisani fil ujlah. Sesungguhnya keselamatan itu min afatil lisani, daripada keplesetnya lisannya, celakanya lisan kita, fil uzlati, yaitu ada di dalam uzlah. Apa itu uzlah? Ay khuruju an mukhalatati khati bi'inqita'i. Al-khuruj yaitu keluar daripada bercampurannya makhluk, bercampurannya sesama manusia, bi'inqita'i, dengan memutuskannya. Nah, maksud dari uzlah di sini menjauhi diri daripada kesibukan manusia, jauhi daripada kumpul, jauhi daripada ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kalau ngobrol ada manfaat silakan, tapi kalau tidak bermanfaat jauhi, karena takut khawatir lisan ini kepleset. Kalau lisan sudah kepleset, yang sakit hati orang. Kalau hati sudah sakit nggak ada obatnya. Luka bisa diobatin, tapi kalau sakit hati gimana cari obatnya? Khawatir lisannya kepleset. Salatul lisan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Kita merantau di Medan, di Lampung, di Sulawesi dan lain sebagainya. Kalau kita menjaga lisan kita, insya Allah kita selamat di kampung orang. Tapi seandainya kita walaupun tinggal di kampung sendiri, lahir di kampung sendiri, hidup di kampung sendiri, makan di kampung sendiri, tapi nggak bisa menjaga lisannya, belum tentu kita diambil di kampung sendiri. Jadi lisan yang jadi patokan. Kalau pengen selamat, jaga lisan kita, jaga akhlak kita. Insya Allah kita dihormati sama orang lain, dihargai sama orang lain, walaupun dia bukan keluarga kita, walaupun kita hanya berkata, insya Allah dihormati. Ya. Jadi jaga lisan sebaik mungkin agar supaya kita selamat. Yang ketiga, dalam kitab Taurat dijelaskan wa innal hurmata ay hurmata fi rafdish syahawati. Wa innal hurmata, dan sesungguhnya kehormatan, wal hurmata, dan keagungan, fi rafdish syahwati, di dalam meninggalkan
syahwat ay fi tarkiha, yaitu meninggalkan hawa nafsu syahwat. Kalau ingin dihormati, kalau ingin mendapat kehormatan dari Allah, kalau ingin diagungkan, mendapat keagungan dari Allah, maka tinggallah hawa nafsu. Jangan nurutin syahwat. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Insya Allah kita menjadi orang yang agung. Karena syahwat ini terdiri daripada akhlak, ya, terdiri daripada akhlak. Bukan ilmunya yang ditambah, tapi akhlak juga ikut ditambah. Karena banyak orang haji hanya menambah ilmu, tapi tidak menambah akhlaknya. Banyak orang pintar, tapi pintar hanya merusak ilmu, tapi tidak pintar dengan akhlaknya. Ya. Nafsunya dijaga daripada sifat sombong, daripada kesenangan yang lain sebagainya. Kalau bisa dikontrol ini hawa nafsu, syahwatnya bisa dikontrol, insya Allah jadikan kita orang yang mulia. Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang-orang yang agung di hadapan Allah. Ya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hindari hawa nafsu. Malas untuk ngaji itu nafsu namanya. Malas untuk jamaah, malas untuk terawih, ini namanya menuruti syahwat. Kalau kita terus-terusan menuruti syahwat aja dikerjain, Allah merendahkan hidup kita. Ya. Kalau Allah sudah merendahkan hidup kita, bisa jadi selanjutnya orang lain yang akan merendahkan kita. Tapi kalau kita sudah diangkat derajatnya sama Allah, orang lain akan ikut angkat derajatnya. Jadi patokannya, pusatnya ya Allah pengen kita diangkat derajatnya atau tidak gitu, ya. Kalau pengen diangkat, tinggal itu namanya hawa nafsu, malas-malasan, yang tidur-tiduran aja, puasa habis dengan tidur aja, tidur nanti nurutin hawa nafsu. Bahasanya diterkana tidurnya juga istri, kadang ustaz ya kalah lagi ustaz yang lainnya, ya. Jadi nurutin hawa nafsu, coba buat ngaji, buat istiqamah, buat i'tikaf di masjid gitu, buat taklim, itu namanya melawan hawa nafsu. Insya Allah kita diagungkan oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berapa? 4. Wa in tamattu'a ay kamalal intifai. Apa tamattu'a? Yaitu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ay kamalal intifai, yaitu kesempurnaan manfaat fi ayamin tawilatin, di hari yang amat panjang. Di mana? Fil akhirati fil jannati, yaitu di akhirat dan di surga. Ya. Mendapatkan kenikmatan yang sempurna, yang hakiki, yaitu ada di akhirat dan di surga. Dengan cara apa? Ya. Itu mendapat kenikmatan, jadi mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan menikmati kenikmatan yang jauh lebih panjang. Di dunia ini hanya paling banter 80 tahun, 90 tahun itu udah pikun orang gitu ya. Udah lama kita hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan akhirat, kita sekitar 8 menit sampai 10 menit doang. Dibanding waktu di akhirat, ya kelihatannya aja 80 tahun, 90 tahun, tapi kalau waktu yang di akhirat kita samakan dengan di dunia hanya sekitar 8 menitan. Ya. 8 menit berapa lamanya? 8 menit merokok aja sebatang nggak habis itu. Ya 8 menit singkat bangetlah waktunya. Jadi carilah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang jauh lebih kita nikmatin, yaitu hari yang amat panjang di surga, ya di surga dan di akhirat. Yang pernah saya jelaskan lamanya kita di akhirat, yaitu selama 50.000 tahun. Ada yang mengatakan 25.000 tahun, itu udah jauh banget dibanding waktu alam dunia. Yang kelima, wa inna sabra, dan sesungguhnya kesabaran, ala masyafi ada'il amri, yaitu dengan masyarakat kesulitan, ada'il amri, dalam melaksanakan perintah Allah. Ini sabar. Sabar pertama yaitu sabar melaksanakan perintah Allah. Disuruh ngaji, disuruh sholat, ini sebenarnya kesabaran, melatih kesabaran. Kalau nurutin hawa nafsu, tak mau kita pagi-pagi ngaji gitu. Karena sabar dalam hal menghadapi apa yang Allah perintahkan. Bangun malam buat sahur, sabar kita menghadapi perintah Allah. Yang kedua, sabarnya watah milu watah mulil maroji, ya watah mulil maroji, dan menanggung segala kesedihan. Jadi sabar dua, satu sabar dalam menghadapi perintah Allah, kedua sabar dalam menanggung kesedihan. Sabar dalam dihadapi ujian, dihadapi musibah, kita sabar juga.
sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiganya wa istinabil manahi, dan sabar dalam menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Sabar gak maksiat, sabar gak mabuk-mabukan, sabar gak berjudi, sabar gak berzina dan lain sebagainya. Ini kesabaran berarti ada tiga. Satu, sabar dalam menghadapi perintah Allah. Dua, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Tiga, sabar dalam menghadapi larangan-larangan Allah. Ini harus tiga, bukan cuma satu. Ya, bukan cuma sabar dalam menghadapi ujian. Kadang kita hanya tahu sabar dalam ujian aja. Ternyata sabar itu terbagi tiga. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, dan sabar dalam menghadapi larangan Allah. Fi ayami qalilati, di hari yang sedikit. Apa itu di mana? Fi dunia, yaitu di alam dunia. Jadi dunia ini ayamil qalil, ya. Alam hari yang sangat singkat, hari yang sangat sedikit, sedangkan di akhirat ayat tawil, yaitu hari yang amat panjang. Jadi beda. Ini 5 kalimat yang ada di dalam kitab Taurat. Satu, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kedua, kalau ingin dihadapi, diberikan kehormatan dan diberikan keselamatan dari Allah, yaitu janganlah menggunakan lisan dengan asal-asalan, menjaga lisan kita dengan sebaik mungkin. Yang ketiganya, kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, meninggalkan hawa nafsu. Yang keempatnya, kalau ingin diberikan kenikmatan di hari yang amat panjang, ya, kerjakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Yang terakhir, sabar, ya, sabar dalam hari yang amat sedikit, di hari dunia, di alam dunia. Sabar kita di sini karena dunia adalah tempat gemblengan. Dunia ini penjara bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang Islam. Ini hanya sebagai ujian, ya. Kalau orang kafir, dunia ini sebagai surga, ya. Jannatul kafir, jannatul fi dunianya ini sebagai surga. Dia minta mau apa aja dikasih sama Allah. Mau berbuat dosa silakan, ya kan? Mau mabuk-mabukan silakan. Itu orang kafir, dia bagikan surga di dunianya. Sedangkan kita ini bagikan penjara, penjara sementara. Mau apa-apa kita nggak boleh. Mau kenikmatan yang enak-enak kita dilarang dulu, nanti kenikmatnya di akhirat. Ini 5 perkara, 5 kalimat yang ada di kitab Taurat. Insya Allah kita lanjutkan makalah yang ke-11 untuk esok hari. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan 5 kalimat yang ada di kitab Taurat. Yang saya tanyakan di poin yang pertama. Jadi Pak Ustaz menjelaskan di poin pertama, merasakan cukup, memiliki ridho, merasakan ridho dan memiliki hati yang tenang. Yang kita tahu, manusia itu memiliki sifat tamak, tidak pernah puas, selalu kurang dan kurang. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana sih Pak trik dan tipsnya bagi kita sebagai umat Allah atau umat Nabi bisa memiliki hati yang tenang, merasa cukup dan tidak merasa tamak sekali. Kadang manusia itu suka lupa, ketika dia sudah di atas, dia lupa sama di bawah. Ketika dia di bawah, dia selalu minta sama Allah. Tapi ketika dia sudah di atas, selalu lupa untuk meminta kepada Allah. Mungkin trik, tips dan solusinya bagi kita nih sebagai mungkin anak muda bisa memiliki poin dari nomor 1 tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya. Manusia itu pernah saya bilang al-imanu yazidu wa yanqusu. Manusia ya. Iman ini, iman manusia al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman manusia kadang naik kadang turun, ya. Dan sifat tawak ini adalah bagian daripada hukum dunia. Kita udah tahu kalau orang udah hukum dunia, segala macam nikmat subhat dimakan, ya, makruh dimakan, haram dimakan, ini adalah tamak. Bukti orang yang cinta dunia itu seperti itu. Tapi ketika orang hanya mengambil yang halalnya aja, itu bukan termasuk hukum dunia. Bagaimana kita bisa mengunci hukum dunia ini biar jangan terlalu cinta, boleh terlalu cinta, jangan ini godaan setan. Bagaimana manusia terus punya mobil satu, tambah lagi, ya.
giliran pengen tambah ini nggak boleh apa bininya. Belum mau suruh nambah, mau suruh nambah, giliran sedikit nggak mau ya. Nah ini sebagai permintaan, ya jangan berisikan mama kita. Ya, jadi bagaimana kita mengunci agar supaya tidak terlalu tamak urusan dunia? Satu, kita harus tahu bahwa ini dunia kan godaan setan. Ya, bukan hawa nafsu gitu, adalah godaan setan supaya kamu terus nambah terus rezekinya. Kedua, kita harus tahu bahwa harta itu akan dihisab sama Allah. Itu merupakan agar supaya tidak terlalu kubur dunia. Ketiga, bahwa tahu harta itu akan dibawa mati. Ya, yang halal akan dihisab, yang haram juga akan disiksa sama Allah. Nah ini pentingnya. Jadi harus tahu bahwa apapun yang Allah kasih ke kita, ketika kita dikasih kenikmatan dunia yang banyak, kita tahu bahwa ini ujian bukan nikmat. Saya pernah bahas ini kan, ketika seseorang dikasih dunia, dia merasa ini sebagai ujian, bukanlah sebagai kenikmatan. Kalau dia merasa bahwa ini ujian, nggak mau dia nambah lagi. Takut dia nggak amanah menjaga rezeki yang Allah kasih, khawatir seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita tahu, bahwa pertama ketika dikasih dunia sebagai ujian, kedua kita tahu bahwa harta ini bakal dihisab sama Allah, ketiga harta ini bakal menjadi beban kita nanti di akhirat, bikin hati tidak tenang gitu. Kalau kita sudah tahu yang sudah saya bahas sebelumnya, insya Allah sedikit demi sedikit dia bisa mengendalikan hatinya dalam keadaan tidak terlalu cinta dunia. Ala kadarnya aja, yang penting dia bahagia itu mencuri. Ya, ala kadarnya aja, dia lebih mementingkan ketika dikasih rezeki 2,2,5%-nya langsung dia keluarin, 2,5% langsung dia keluarin, itu sedikit-sedikit mengurangi sifat tamak daripada umur dunia. Tapi kalau dapat rezeki disimpan aja, nggak ada peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan sesama, tetangga kelaparan, anak yatim, janda duafa, semakin lama semakin banyak harta kita semakin terlalu cinta dunia, sayang habis, sayang bangkrut, sayang mencurian, takut kebakaran dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi harus tahu bahwa harta ini adalah sebagai ujian dan kelak akan dihisab sama Allah. Ya, ada lagi? Iya. Ada lagi beberapa bulan. Saya mau nanya soal istilah dapat nikmatnya ibadah. Karena banyak ibadah itu kesannya wajib, dipaksakan, tapi ya pula yang itu rasanya ikhlas. Nah itu maksudnya istilah itu apa maksudnya? Bisa tipsnya gimana? Terus yang kedua soal tadi kan kalau orang ngomong soal hawa nafsu, kalau banyak kan soal hawa nafsu itu. Tapi bagaimana kemudian kita itu menguji hawa nafsu itu sendiri? Ya, inti yang pertama apa ya? Saya belum paham. Ya, Jawa. Tadi kan ada istilah penggunaan kata nikmat ibadah dalam menggunakan kata berpikir dalam Ya. nikmat ibadah itu maksudnya apa? Apakah kita memang merasa nikmat dalam beribadah atau memang kadang-kadang tidak terpaksa Ya. Nikmat ibadah ini Allah berikan kepada hati seorang hambanya. Buktinya seperti apa? Kenikmatan ibadah ini ketika dia masuk kamar, sendirian di kamar, atau sama Allah, ini jauh lebih indah daripada sisi dunia. Kan seperti itu. Dengan dia pegang tasbih di kamar, itu serasa di puncaknya, serasa di pikiran indah, sekarang sendirian di kamar, tapi terasanya rame, aja tenang. Ini namanya kenikmatan dalam ibadah. Bukti kenikmatan ibadah, semakin kita ibadah, dia semakin tenang, artinya itu nikmat ibadah. Bukan semakin gelisah ibadah itu, baru sejam 2 jam udah panas kaki gitu, namanya gak ada nikmat ibadah. Jadi yang kenikmatan ibadah ini ketika orang sudah merasa dekat sama Allah, segala-galanya udah kelihatan. Itu disebut nikmat ibadah. Zikir sama Allah dia nikmat, sendirian sama Allah dia lebih suka. Ketika datang siang buru-buru pengen malam, tujuannya apa? Takut sama Allah. Itu namanya orang pengen nikmat ibadah. Udah masuk subuh nih, udah sholat subuh, dia buru-buru kapan ya waktu jual pengen jamaah ini, tanda orang kasih juga ibadah. Buru-buru pengen datang waktu juhur, setelah juhur kapan ya waktu asal lama banget, kita mah beda, baru aja jalan kayak buset belajar lagi aja. Masa baru tadi sholat subuh kan gitu. Ini kagak nikmat ibadah. Jadi orang yang nikmat, dia selalu merasa dekat sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hawa nafsu. Ya kenapa tuh? Cara mengunci hawa nafsu,
Ya, cara menguji agar hati kita tidak terlalu menuruti hawa nafsu, saya sudah jelasin cerita antara Allah menciptakan nafsu dengan akal. Ya kan, kata akal ana abuka wa amruka bisaya, ini hambamu sedangkan engkau adalah Tuhanku. Sedangkan nafsu bagaimana mengujinya? Dari masukkan ke neraka dengan kelaparan. Itulah cara menguji hawa nafsu. Dengan cara kita puasa, nafsu bakal bisa kita kendalikan. Tapi ketika kita perutnya makan segala macam kita penuhin, ini jauh daripada hawa nafsu. Ya. Semakin puasnya hawa nafsu kita. Jadi cara kita mengujinya yaitu perbanyak puasa. Ya, seperti Ramadan ini, kalau udah Ramadan kita rajin baca Al-Quran, rajin tadarus, ya, rajin jamaahnya, rajin tahlimnya, rajin sodakohnya. Karena apa? Puasa. Jadi itu salah satu cara menguji hawa nafsu kita agar bisa kita mengendalikan hawa nafsu, yaitu dengan cara berpuasa. Gitu ya. Ya, baik, ada lagi kan? Cukup. Ya cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi banyak umur, bisa berjumpa lagi dalam al-qolah yang ke-11 ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan 5 yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.